pertanyaan selanjutnya dari Ibu Misbahul Ulum. Bismillah, perkenalkan saya Ulum dari Tasikmalaya, Jabar. Izin bertanya, gimana cara untuk menyembuhkan penyakit stroke dan penyakit yang sudah cuci darah? Lalu hubungan dengan gerakan sholat, bagaimana caranya? Sedangkan pasien mengeluh kesakan dengan penyakitnya sendiri. Syukron jawabannya. Silakan. Ya, nanti Ibu belajar nanti di YouTube saya tentang penyakit stroke. Ada YouTube-nya, pelajari itu secara kompleks, secara lengkap. Ya, karena waktu juga terbatas. Nanti gagal ginjal juga sudah ada, caranya begitu. Ya, sekali lagi dalam pengobatan tidak harus ansih murni ke satu aspek ibadah saja. Tadi saya bilang, pengobatan itu harus komprehensif. Tadi tidak hanya sholatnya aja dibenerin, makannya juga dibenerin gitu loh tadi. Ya, ada jadi orang yang penyakit diabetes, sholatnya bagus, tahajudnya bagus, tapi makannya nggak bagus, ya diabetes ya. Jadi harus menyeluruh, kafah. Ya, terus bagaimana kalau ada orang yang nggak bisa sholat? Allah memberikan diskon kan, memberikan rukhsah. Kalau nggak bisa sholat berdiri ya duduk, kalau nggak duduk ya berbaring. Terus gimana dok, kan jadi gak dapat manfaat? Ya udah cari manfaat yang lain. Kalau sholatnya tidak mampu, aktivitas lain. Misalnya baca Qur'annya. Ternyata baca Qur'an itu memberikan efek luar biasa kepada tubuh. Nah, ikhlasnya misalnya begitu. Ya, kalau memang dia tidak bisa melakukan ibadah sholat karena kondisi penyakitnya, jangan dipaksakan untuk seperti gerakan. Tapi lakukan aspek-aspek lain yang ternyata bisa memberikan efek kesehatan. Oh, apalagi baca Quran keren banget tuh. Ini penting nih buat sahabat sehat semuanya. Nanti saya launching buku. Ya, buku saya nanti judulnya Berdialog dengan Kuman. Ini keren banget, keren banget. Ya, disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Ini penting banget. Quran itu menjadi obat, menjadi rahmat, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman lil mu'minin dan tidak menambah sedikit pun pada orang-orang yang berbuat zolim. Nah, ini penting nih. Maka itu Al-Quran itu bisa bermanfaat kepada orang-orang yang mukmin dan tidak berbuat zolim. Nah, kita jangan berbuat zolim. Ini keren banget ini. Nanti kita akan kaji. Ya, bahwa ada aspek Quran yang luar biasa. Quran itu bisa memberikan respon kepada makhluk Allah yang namanya sel. Quran itu bisa memberikan respon kepada makhluk Allah yang namanya kuman, dan kita bisa berdialog dengan kuman. Ya. Jadi konsepnya nanti saya ini ajak dialog. Ya, kesannya kayak Nabi Sulaiman sebenarnya sih ya, kesannya ini. Saya ngajak dialog, tapi memang begitu. Selama ini kuman dianggap sebagai musuh. Ada kuman, antibiotik. Bunuh dia tuh. Kan kayaknya kok kejam amat kita bunuh-bunuhin gitu kan. Ya kan? Atau dikasih kuman positif, kuman baik. Yang kuman baik akan melawan kuman negatif, bunuh-bunuh lagi kan. Kayaknya kok kejam banget kita bunuh-bunuh gitu. Ingat tuh makhluk Allah juga. Harusnya makhluk Allah itu tidak usah dibunuh, tetapi dibuat suatu rantai makanan. Allah menciptakan alam semesta ini kan rantai makanan. Ya kan? Rantai makanan kan? Ikan kecil dimakan ikan besar, dimakan ikan besarnya lagi kan begitu ya, rumput dimakan kambing, kambing dimakan orang, kan begitu rantai makan. Jadi bukan dibunuh konsepnya, tapi bagaimana melancarkan siklus rantai makanan, atau kumannya diajak dialog. Kuman, sebenarnya kan makhluk Allah juga itu kuman. Kenapa nggak didialogkan? Gimana cara dialognya? Nah ini penting nih. Nah, tunggu ya tanggal main buku saya. Mudah-mudahan September sudah terbit. Ya, berdialog dengan kuman. Nah, ini teori konspirasi baru. Selama ini kan konspirasinya dua. Kalau nggak antibiotik, probiotik. Antibiotik, probiotik. Nah, sekarang saya nggak termasuk probiotik dan antibiotik. Tapi termasuk yang dialog dengan kuman. Nah, negosiasi. Ya, tunggu nanti bukunya. Berdialog dengan kuman. Mudah-mudahan sudah jadi sih, tinggal ngerapiin saja. Itu hasil disertasi S3 saya. Baik, terima kasih dok.